kedaulatan sebuah negara tidak hanya ditopang oleh kekuatan angkatan bersenjata dan kecanggihan alutsista. Lebih dari itu, pondasi utama sebuah bangsa terletak pada lahirnya generasi penerus yang sehat, kuat, dan berkarakter. Kesadaran inilah yang dipegang teguh oleh Sertu Irfan, seorang babinsa di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Sosoknya hadir tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga merangkul masyarakat, membimbing anak-anak, dan mengawal tumbuh kembang generasi muda. Selamat pagi. Sejak tahun 2019 bulan September, saya jadi babinsa. Desa binaan saya 3 desa, Desa Lebong Tambang, Ladang Plembang, Desa Tunggang. Prajurit dilahirkan dari rakyat untuk rakyat. Itulah pengabdian kami sebagai prajurit TNI kepada masyarakat. Di tempat kami tugas, disitulah kami mengabdi kepada negara dengan cara melancarkan usaha-usaha rakyat dari segi kesehatan, pertanian, pendidikan anak-anak. Di balik keindahan alam Kabupaten Lebong, tersimpan tantangan besar yang dihadapi masyarakat. Angka stunting yang masih tinggi, pernikahan dini, dan kenakalan remaja menjadi persoalan yang serius. Pernikahan dini sering melahirkan persoalan baru, ekonomi rapuh, anak kurang gizi, hingga risiko kesehatan ibu dan bayi. Akibatnya kabupaten ini sempat menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Bengkulu. Kenakalan remaja itu bisa menimbulkan cikal bakal, ini saya menyebut cikal bakal adanya stunting. Kenapa? Karena kenakalan remaja ini dampaknya itu nanti lebih banyak ke pernikahan dini. Kalau kita melihat paling sopan atau paling real dalam penanganan kenakalan remaja, mungkin arahnya kepada pernikahan dini. Kalau pernikahan dini terjadi, apakah ibu ini siap, apakah keterpenuhan juga secara ekonomi siap, secara kesehatan juga memadai. Merespon kondisi yang mengkhawatirkan ini, Sertu Irfan bersama personil Koramil 01 Lebong Utara dan anggota Polsek Lebong Utara langsung turun ke tengah masyarakat. Salah satunya dengan melakukan razia terhadap para remaja yang kerap menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi dan terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Upaya ini bukan sekedar penertiban, tetapi juga langkah nyata menyelamatkan masa depan generasi muda agar tidak hilang arah. Makanya kami dari TNI, khususnya Koramil 01 Lebong Utara itu kerjasama sama Polsek Lebong Utara ngadakan patroli di wilayah itu untuk mengingatkan remaja-remaja di sini jangan sampai salah pergaulan kayak ngelem, minum-minum tuak kayak gitu, karena udah bukan rahasia umum lagi. Kalau nggak ada dari kita yang peduli ya siapa lagi.
Selamat pagi rekan-rekan. Silakan duduk. Untuk rekan-rekan Babinsa, gimana kegiatan di desanya masing-masing? Kalau ada permasalahan atau kegiatan yang ada di desa, tolong disampaikan Pak Irfan. Siap, betul. Izin menyampaikan, umumnya di Lebong Utara, khususnya di Desa Tunggang, alhamdulillah permasalahan sampai saat ini masih bisa teratasi. Baik yang besar maupun yang kecil alhamdulillah udah nggak ada. Baiklah Pak Irfan, kalau memang di desanya nggak ada permasalahan, kalau mau ke desa, tolong perhatikan faktor keamanan di perjalanan, keselamatan, jangan sampai lalai. Oke, kebetulan ini tadi ada Pak Irfan undangan dari Desa Ladang Palembang dalam rangka kegiatan Posyandu. Untuk sementara itu dulu Pak Irfan. Nah, terima kasih. Sebagai sahabat masyarakat, Sertu Irfan aktif mengajak warga untuk datang ke Posyandu. Dengan senyum khasnya, bapak dua anak ini memantau dan mendampingi langsung pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Sertu Irfan, beliau itu kan cukup ramah dan gaul ya, kalau saya lihat di wilayah binaan saya di wilayah Kecamatan Lebong Utara. Beliau itu sangat aktif ya, sangat aktif dalam kegiatan percepatan penurunan stunting. Beliau juga sering membantu dalam menggerakkan masyarakat untuk kegiatan posyandu. Jadi masyarakat di sana banyak kenal dengan beliau, dan jika ada kendala pun saya sering minta bantuan kepada beliau. Awal masa tugasnya, Sertu Irfan sempat menghadapi penolakan dari sebagian warga. Namun, dengan kesabaran dan pendekatan persuasif, ia perlahan mampu membuka hati masyarakat. Hingga akhirnya, warga mulai memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, balita, maupun lansia. Kita nemu juga penolakannya. Katanya orang tua kami juga dulu anaknya 15, kami masih hidup, katanya, sehat-sehat. Nah, ya kami secara persuasif melaksanakan ngasih edukasinya itu, penjelasan. Yang lebih rumitnya itu dari segi bahasa, karena saya bukan asli orang sini, saya orang Bandung. Di sini bahasanya bahasa Rejang, ya, kadang ada nyambungnya, kadang enggak. Kadang kalau ke dusun-dusun tuh yang paling repot tuh bahasa daerahnya tuh, ya kita bisanya au-au juga. Orang senyum kita ikut senyum, orang gitu adalah. Yang penting komunikasi kita tuh bisa nyambung juga. Saya menilai pekerjaan yang seperti yang dilakukan oleh Sertu Irfan itu sesuatu yang tidak mudah, ya, sesuatu yang tidak mudah, dan mungkin juga ini tantangan berat, dan saya juga mengapresiasi ketika beliau terlihat sangat dekat dengan masyarakat, dan itu juga tidak hanya ujuk-ujuk datang gitu ya, sebuah pendekatan yang mungkin bisa dijadikan sebuah contoh begitu. Saya kira dia juga memiliki sebuah kemampuan komunikasi pendekatan yang baik ke masyarakat. Tidak semua warga memiliki akses mudah menuju posyandu. Bagi ibu hamil, orang tua yang sudah lanjut usia, maupun keluarga dengan balita, jarak yang jauh dan kondisi jalan yang kurang memadai sering menjadi hambatan.
Untuk itu, Sertu Irfan bersama penyuluh KB dan kader Posyandu memilih turun langsung ke rumah-rumah warga. Dari pintu ke pintu, mereka memastikan setiap keluarga tetap terpantau kesehatannya. Langkah ini bukan sekedar pelayanan, melainkan wujud kepedulian agar tidak ada satupun warga yang luput dari perhatian. Utamanya itu kita kalau dari segi faktor alam di sini rawan longsor. Terus kalau desa binaan saya yang satu lagi tuh yang di Ladang Palembang tuh faktornya tuh jauh-jauh. Dari dusun 1 ke dusun 3 tuh lumayan jauh juga. Belum pernah ada babinsa yang masih muda mau datang turun langsung ke lapangan, istilahnya ke masyarakat kita kan masyarakat awam, apalagi di sini pedalaman gini, desa tertinggal ini kan. Jadi Pak Irfan tuh istilahnya utamalah di sini babinsa tuh yang peduli sama warga dusun, khususnya dusun 3. Nah, stunting ini merupakan keharusan bagi seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, terkhusus Kabupaten Lebong, Desa Tunggang. Ini merupakan salah satu kegiatan desa yang diatur ya melalui kegiatan dana desa. Masalah balita tidak mau diimunisasi, masalah ibu hamil tidak mau datang ke Posyandu. Kami mohon solusinya dari pihak yang terkait bagaimana menghadapi masyarakat seperti itu. Oh, karena kader-kader ini kan lebih tahu permasalahan yang ada di desa. Nanti bisa mengusulkan hal-hal apa sih yang perlu kita lakukan supaya tidak terjadi stunting dan apa yang kita lakukan jika ada stunting di desa. Nah, kita bareng-bareng ntar sama Pak Kades, perangkat desa, dari tenaga gizi juga mungkin. Cuman saya minta tolong sebelum kita datang ke rumah masing-masing itu yang kendala yang nggak mau datang, dicek dulu atas nama siapa, dusun berapa. Ya kita nanti kita kasih arahan sosialisasi ke suaminya kendalanya seperti apa. Sebagai upaya membebaskan masyarakat dari ancaman stunting, Sertu Irfan juga turut mendorong ketahanan pangan desa. Bersama perangkat desa dan kelompok tani, ia mengajak warga memanfaatkan lahan pekarangan serta lahan tidur menjadi sumber pangan keluarga. Dengan langkah ini, keluarga tidak hanya lebih mandiri secara pangan, tetapi juga memiliki sumber protein dan vitamin yang terjangkau. Program-program yang sudah saya jalankan sama Kades, sama penyuluh KB, salah satunya yaitu mengatasi stunting, karena di Kabupaten Lebong pernah menjadi 10 terakhir. Alhamdulillah bisa naik lagi ke posisi 3. Beliau pernah menjadi orang tua asuh, jadi di tahun 2023 kalau tidak salah atau 2024 kami itu ada salah satu inovasi di Kabupaten Lebong, yaitu
menjadi orang tua asuh. Jadi kami itu mencari orang-orang yang ingin berperan aktif secara ikhlas kayak gitu. Nah, untuk pencegahan penurunan stunting. Yang nggak pernah lupa itu itulah salah satunya ada salah satu warga binaan saya, dia satu dari segi ekonomi nggak mampu, dari segi mental kanan kiri suami istri kayak gitu juga. Dia punya anaknya ya dibilang stunting anaknya, karena ibunya itu nggak ngerti cara ngurus anaknya seperti apa. Sampai kita sama tetangganya saya minta tolong usaha apa diurus anaknya tuh, karena kalau ngandelin ibunya karena susu asinya nggak keluar, sampai beli susu yang kemasan tuh dikasih dari pagi kalau itu belum habis sampai habis ketemu pagi lagi, anaknya sakit mencret. Akhirnya kita koordinasi sama warga sekitar di situ. Alhamdulillah warga ngebantu. Terus rumahnya belum ada listrik, kami gotong royong sama warga biar ada penerangan di rumahnya, seperti itu yang masih saya ingat terus. Alhamdulillah sekarang anaknya bisa sehat, udah bisa jalan, bisa lari gitu. Dedikasi yang tulus, pengabdian tanpa pamrih, dan kerja nyata di tengah masyarakat akhirnya berbuah manis. Pada tahun 2024, Sertu Irfan menerima penghargaan Bangga Kencana sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya dalam mendukung program kependudukan, keluarga berencana, serta percepatan penurunan stunting. Tidak hanya sekedar menjalankan tugas, Sertu Irfan yang hadir sebagai sahabat masyarakat, serta menggerakkan perubahan dari desa ke desa. Akhirnya, dinobatkan sebagai Babinsa terbaik tingkat Provinsi Bengkulu. Selamat sore semuanya. Narasumber kita hari ini yaitu Bapak Sertu Irfan. Beliau merupakan Babinsa terbaik di tingkat nasional. Sebuah pengakuan atas kerja kerasnya, sekaligus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menerima penghargaan sebenarnya kaget juga, kok bisa kayak gitu kan. Mungkin kalau sebenarnya saya bersyukur juga menerima penghargaan, berarti dinilai jerih payah kita tuh. Kita nggak perlu penilaian, nggak perlu karena kita ikhlas ngerjakan sesuatu tuh didasari karena kewajiban seorang prajurit itu ya pengabdian kita ke masyarakat seperti itu. Tapi alhamdulillah pemerintah sama mungkin atasan saya lebih perhatian juga sama prajuritnya. Semoga Pak Irfan sehat selalu, dikasih penghargaan dari pemerintah. Gitu aja.
Kedepannya juga harapan saya Bapak Sertu Irfan untuk terus semangat dan proaktif dalam mendukung program Bangga Kencana untuk percepatan penurunan stunting. Semoga sosok-sosok Sertu Irfan ini tidak hanya ada di Lebong ya, tetapi juga dibutuhkan atau sangat dinantikan di wilayah lain di seluruh Indonesia gitu ya. Di Provinsi Bengkulu saya kira ini perlu didukung oleh bukan hanya dari pihak BKKBN tentu saja, bukan hanya karena ada program-program Bangga Kencana ya, tetapi ini menjadi sebuah budaya baru dalam satu masyarakat, bahwa kehadiran Babinsa ini merupakan sebuah modal juga untuk memberikan kekuatan atau penguatan pada ketahanan pangan keluarga. Jadi kehadiran Babinsa itu bukan hanya sifatnya adalah ketahanan militeristik, tetapi mereka hadir juga pada ketahanan keluarga untuk menekan stunting, untuk menekan tingkat kenakalan remaja, termasuk juga pernikahan dini dalam hal ini ya, yang juga mungkin akan melahirkan kasus-kasus yang berhubungan dengan stunting ini. Alhamdulillah di Kabupaten Lebong ini, khususnya di Lebong Utara, kenal semua sama saya itu. Hampir saya jadikan keluarga saya semua, karena keluarga saya asli saya di Bandung jauh. Jadi keluarga di sini alhamdulillah banyak juga. Muter-muter motivasi saya itu untuk mempererat tali silaturahmi antara prajurit sama masyarakat, khususnya TNI sama masyarakat. Tetap semangat walaupun di tugas dimanapun Anda berada. Jaga kesehatan. Komando.